Ya, bertemu lagi dengan saya Giat Sagala di Bantu Print, channelnya para pemula. Saat ini saya ingin membuat video mengenai format yang baik untuk cetak DTF. Ya, sebelum saya memulai video ini, saya meminta teman-teman untuk mendukung channel ini dengan like, comment, subscribe, dan share kalau memang channel ini bermanfaat. Tapi kalau memang tidak bermanfaat, di dislike juga nggak apa-apa. Oke, saya sering melihat teman-teman bertanya file yang baik untuk dicetak DTF itu seperti apa. Ini sering lagi kita lihat ya di grup-grup atau postingan teman-teman. Ya, tentunya memang kita harus tanyakan dulu software yang dipakai itu apa. Tapi dalam hal ini kita akan sering melihat bahwa software yang dipakai adalah Acrorip ya teman-teman. Format yang baik itu adalah format yang memang cocok sesuai dengan sama softwarenya ya. Jadi saya tidak bisa bilang yang baik itu A, yang baik itu B, atau yang baik itu C. Tapi yang saya sampaikan di sini sebagai pemula apa yang saya ketahui. Nah, sekarang saya langsung praktekkan aja supaya videonya nggak terlalu lama. Saya kasih contoh. Saya di sini menggunakan Corel. Jadi supaya kita bisa langsung melihat perbedaan yang saya maksud. Nah, di sini saya akan membuka dua Corel dengan color mode-nya berbeda. Primary color mode. Di sini saya pilih yang pertama RGB. Kemudian saya akan membuka lagi yang kedua, yaitu dengan menggunakan CMYK. Nah, di sini saya akan menjawab dengan praktek saja langsung. Ini yang pertama tadi kita akan bisa melihat dari color warnanya, ini yang RGB. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini warna RGB itu lebih cerah ya. Karena RGB ini idealnya adalah digunakan untuk layar monitor dan sebagainya. Basisnya itu dia mengkonversi dari cahaya teman-teman gitu. Jadi memang lebih light lah. Nah, kemudian yang ini kita bisa lihat warnanya, ini yang CMYK. Yang CMYK ini adalah mengkonversi basis warna dari tinta. Dan akan panjang lagi sih kalau kita jabarkan semua mengenai RGB dan CMYK. Kita langsung saja melihat ke warna ya. Saya mau mengkonversi warna yang memang umum saja. Di sini kita akan melihat bahwa ada warna, saya kasih contoh dulu ya. Ada warna biru saja dulu. Biru di RGB, kemudian saya akan membuat di sini yang CMYK warna yang biru di tone yang sama ya, di urutan yang sama. Ini kalau dikonversikan mereka itu akan mirip sebetulnya kalau dikonversikan. Nah, sekarang saya akan coba ekspor. Kita ekspor ke PNG. Biru RGB. Oke, PNG. Kita akan convert ke PNG. Nah, di sini ada teman-teman yang bilang kan, toh juga nanti jadi dari CMYK kayak dari RGB kayak, tetap aja kalau udah dikonversi ke PNG jadinya RGB. Benar apa benar? Benar. Nih, kita lihat ya. Saya mau buktiin bahwa memang benar ucapan itu benar, RGB color mode. Oke. Kita okein aja dulu. Nah, kemudian kita ke biru yang CMYK. File, export, biru CMYK. PNG, export. Tuh, benar teman-teman. CMYK diekspor ke RGB, ke PNG jadinya RGB. Nah, ini yang digunakan oleh teman-teman percuma katanya pakai CMYK karena tetap juga nanti jadi RGB. Benar? Benar. Coba kita tes. Nah, tapi saya mau meluruskan di sini bahwa walaupun kita menggunakan CMYK atau RGB, yang direkam itu adalah yang tadi, yang pelet warnanya. Jadi bukan formatnya, bukan format yang
RGB setelah dikonvert ke PNG. Jadi software atau sistem itu tetap membaca CMYK, hanya mengesave-nya aja dengan format yang berbeda. Karena memang PNG itu formatnya ya memang di RGB, tapi yang kerekam, yang kebaca itu tetap warnanya CMYK. Nanti kita akan buktikan. Kita buka Photoshop, open RGB dulu. Kita buka yang RGB, kemudian kita buka lagi yang baru, open. Kita buka yang CMYK, kemudian kita akan coba ubah image mode CMYK. Ini kan tadi RGB ya teman-teman, walaupun palette warnanya yang ini CMYK. Kemudian kita ubah ke PNG jadi RGB. Sekarang kita akan ubah lagi ke CMYK karena memang dia mau dicetaknya CMYK. Ini hanya ilustrasi, supaya bisa teman-teman bisa mengikuti alurnya aja ya. Kalau nanti dikonversi ke printer yang basisnya tinta CMYK itu jadinya seperti apa kurang lebih. Nah, kita klik oke. Nah, di sini warnanya tetap teman-teman. Harusnya itu kan kalau dia RGB dikonversi lagi ke CMYK, dia harusnya berubah. Ini tidak. Jadi memang yang direkam itu adalah si palette warnanya, yang dibaca tetap. Nah, ini sekarang RGB. Ini RGB sudah di convert tetap menjadi RGB, dan sekarang kita akan ubah ke CMYK. Nah, image CMYK. Nah, dia warnanya berubah menjadi biru seperti ini. Nah, biru yang kurang lebih dari tonnya sama, itu jauh sekali ya teman-teman. Jadi dia akan membaca yang memang bisa dibaca oleh CMYK, software CMYK seperti itu. Warna RGB itu tidak benar-benar nggak bisa dikonversi ke CMYK gitu loh untuk membaca si printnya. Atau sebaliknya, untuk CMYK sendiri begitu diubah ke RGB itu warnanya tidak menjadi sekaya RGB, CMYK tetap ke CMYK gitu. Jadi bukan formatnya ya, bukan formatnya orang bilang kan nanti cetaknya pakai RGB, PNG, jadi percuma kalau pakai CMYK. Nah, jadi dari sini teman-teman kita harus bedakan bahwa yang paling cocok ya menurut saya dan menurut apa yang saya praktekkan di sini, bahwa yang paling cocok untuk kita mengejar file lebih natural itu adalah di file CMYK atau color mode CMYK atau palette Pantone warna yang CMYK, karena di printnya nanti menggunakan basis tinta yaitu CMYK juga. Nah, sedangkan buat teman-teman yang mau pakai RGB untuk dicetak ke DTF dengan CMYK itu bisa saya bilang hampir mustahil bisa mendekati ya. Jadi memang agak jauh, ada warna-warna yang pasti akan dikorbankan, terutama untuk warna-warna yang cerah ya seperti stabilo, terus magentanya dan sky blue dan lain-lain, itu memang agak sulit bisa dikejar. Nah, cuman untuk lebih mempermudah atau lebih mendekati, itulah manfaat dari ICC Profile untuk mengejar warna-warna tersebut. Walaupun saya yakini kalau seandainya kita mau ngejar warna flow-nya banget gitu di RGB, maka nanti ada warna-warna lainnya yang dikorbankan. Warna-warna cerahnya dapat, tapi warna-warna softnya agak sulit gitu. Dan sebaliknya, kalau memang kita mau ngejar warna-warna softnya, mungkin warna-warna si cerahnya juga akan lebih nggak pas seperti itu. Jadi bagaimanapun itu, saya yakin memberikan penjelasan kepada konsumen kita, maka mereka akan mengerti dan mereka akan bisa memilah-milah mana yang mau dicetak di DTF, mana yang mau dicetak di manual atau dengan cara print metode lain,
sehingga memang hasilnya akan maksimal sesuai dengan kebutuhan mereka karena memang kita sudah memberikan edukasi di awal. Ya itu teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai format ini. Ya mungkin kalau videonya agak terlalu panjang, terus agak terlalu belibet antara CMYK, PNG, format, color mode dan lain-lain. Tapi saya yakin teman-teman bisa mengerti apa maksudnya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jika memang ada pemahaman-pemahaman lain atau komentar atau memang memberikan masukan, silakan cantumkan di kolom komentar ya teman-teman, nanti kita akan membahas sama-sama. Oke, baik, terima kasih, bye.